Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Khairani dengan NIM 2004306. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Project Based Learning pada mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh Ibu Mayer Apriyanti, STMC. Di mana judul dari Project Based Learning ini ialah Analisis Fundamental dan Teknikal pada PT Bukit Asam Tbk. Selanjutnya, untuk materi pertama, yaitu profil perusahaan. Profil perusahaannya terdiri dari yang pertama yaitu kegiatan usaha, di mana PT Bukit Asam Tbk atau PTBA ini bergerak dalam bidang pertambangan batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan, serta pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara. Di mana sumber income atau pendapatan dari PTBA ini ialah pengembangan bisnis generik dalam seperti tambang dan infrastruktur, lalu pengembangan bisnis pembangkit, hilirisasi batubara dan bisnis pendukung. Lalu segmen usaha atau marketnya yaitu Indonesia dan dieksplor ke luar negeri untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal. Pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap dan kebutuhan internal dan eksternal, dan memberikan jasa konsultasi terkait industri pertambangan batu bara serta produk turunannya dan pengembangan perkebunan. Lalu di sini saya juga akan sedikit menyampaikan mengenai sejarah terbentuknya PT Bukit Asam. Pada tahun 1943 sampai 1940, mulai menggunakan metode penambangan bawah tanah dan mulai dilakukan produksi untuk kepentingan komersial, tepatnya sejak tahun 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PN Taba, kemudian berubah status menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam Persero, dan selanjutnya disebut PTBA atau perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada 1990, pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perseroan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 pemerintah menugaskan perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan PTBA. Lalu selanjutnya PTBA, kepemilikan saham dari PTBA, di mana dimiliki oleh Inalum atau PT Indonesia Asahan Aluminium sebanyak 65,93%, lalu dimiliki oleh publik sebanyak 31,15%. Dengan kepemilikan sebanyak 31,15% ini, maka saham PTBA dapat dikatakan liquid, dan berarti saham PTBA ini mudah diperdagangkan. Semakin liquid sebuah saham, maka menunjukkan saham tersebut sering bertransaksi di pasar modal atau laku, dan tergolong ideal karena masyarakat tidak memegang dalam jumlah sedikit atau jumlah yang sangat banyak. Lalu selanjutnya anak perusahaan, di mana PTBA ini memiliki anak perusahaan diantaranya Antrakas PTE Ltd yang bergerak di bidang perdagangan batubara, lalu PT Batubara Bukit Kendi di bidang penambangan batubara, PT Bukit Asam Bangko di bidang penambangan dan pertambangan, PT Bukit Asam Energi Metana di bidang penambangan gas metana batubara, lalu PT Bukit Asam Medika di bidang rumah sakit, klinik, poliklinik spesialis, dan balai pengobatan. Lalu PT Bukit Asam Metana Enim
di bidang penambangan gas metana batubara, lalu PT Bukit Asam Metana Ombilin di bidang penambangan gas metana batubara, lalu PT Bukit Asam Prima di bidang perdagangan batubara, PT Bukit Energi Investama di bidang perdagangan jasa, perbengkelan, dan pembangunan. Lalu terakhir ada PT Bukit Mopi Investama di bidang perdagangan umum, jasa percetakan, pembangunan, industri, pengangkutan, pertanian, perkebunan, properti, dan melakukan investasi pada perusahaan lain. Lalu PT Bukit Asam Tbk ini memiliki kode pada Bursa Efek Indonesia dengan kode PTBA yang mana perusahaan ini beralamat kantor di Jalan Parigi nomor 1 Tanjung Emin 31716 Sumatera Selatan. Lalu tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu pada tanggal 23 Desember 2002. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis fundamental. Analisis ini saya lakukan berdasarkan informasi keuangan yang saya peroleh dari laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu revenue berupa sales atau penjualan. Di mana pada grafik sales ini dapat kita lihat bahwa pendapatan PTBA cenderung meningkat kecuali tahun 2020 yang mungkin disebabkan terhambatnya kegiatan perekonomian pada tahun tersebut disebabkan oleh pandemi, di mana pada tahun 2020 penjualan menurun sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun berikutnya mengalami peningkatan drastis sebanyak 69% dan terus meningkat pada tahun 2022 karena kegiatan perekonomian kembali berjalan lancar. Lalu selanjutnya yaitu net income. Berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa income akan mengikuti dari penjualan yang telah disampaikan tadi, yaitu pendapatan yang menurun juga akan diikuti dengan penurunannya net income. Dapat kita lihat bahwa net income PTBA menurun sebanyak 41% pada tahun 2020, akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2021 secara drastis, yaitu 221%. Lalu selanjutnya yaitu total aset. Berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa total aset PTBA ini cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2020. Dan untuk tahun 2020, di mana total aset PTBA ini menurun sebesar 8%. Lalu pada tahun berikutnya, kembali mengalami peningkatan drastis sebesar 50%. Dapat dilihat bahwa PTBA memiliki rata total aset selama 4 tahun terakhir sebesar kurang lebih 31.874 dalam jutaan, yang menunjukkan total aset perusahaan ini cukup besar. Lalu untuk total liabilitas, PTBA cenderung meningkat setiap tahunnya, terutama pada tahun 2021 yang meningkat drastis sebanyak 67%. Akan tetapi peningkatan liabilitas perusahaan ini juga diikuti dengan peningkatan aset seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dapat dilihat dari total aset perusahaan setiap tahunnya dapat bernilai 3 kali lebih besar dibanding total liabilitas pada tahun bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menutupi liabilitasnya dengan aset tersebut. Rata liabilitas PTBA selama 4 tahun terakhir yaitu 10.360 dalam jutaan rupiah. Sehingga modal kerja bersih atau aset dikurangi dengan liabilitas PTBA selama 4 tahun terakhir yaitu sekitar 24 triliun. Lalu selanjutnya yaitu financial ratio. Yang pertama yaitu OPM atau Operating Profit Margin.
Operating profit margin ini menunjukkan seberapa besar kemampuan laba usaha atau EBIT, yaitu earning before interest dan tax, yang diperoleh per total penjualan dari tahun berjalan. Rasio inilah yang paling menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Dari grafik dapat kita lihat bahwa operating profit margin dari PTBA bisa dikatakan baik kecuali untuk tahun 2020 yang mengalami penurunan. Akan tetapi rata operating profit margin selama 4 tahun terakhir dari PTBA ini bisa dibilang cukup tinggi, yaitu sekitar 27%. Selanjutnya, untuk financial ratio ada net profit margin. Net profit margin ini termasuk ke dalam rasio profitabilitas, di mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan atau laba dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Net profit margin digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi, semakin baik operasi suatu perusahaan. Berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa net profit margin PTBA cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja operasi perusahaan cenderung semakin baik setiap tahunnya, terutama selama 2 tahun terakhir. Financial ratio selanjutnya yaitu ROA atau Return on Asset. ROA merupakan ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA mengacu pada profitabilitas dan efisiensi operasional. ROA sering digunakan untuk membandingkan performa bisnis dibandingkan kompetitor dan industri sejenis. Rumus ROA dapat dihitung dengan penghasilan bersih per total aset. Lalu berdasarkan grafik ini dapat kita lihat bahwa PTBA mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya dari tahun ke tahun, walaupun terjadi penurunan pada tahun 2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai ROA yang cenderung naik setiap tahunnya, lebih kurang 25%. Berdasarkan analisis yang saya lakukan sebelum menuliskan PTBA ini, saya dapat melihat bahwa ROA PTBA cenderung selalu lebih besar bila dibanding dengan bisnis kompetitor di industri sejenisnya. Oleh karena itu, PTBA dapat dianggap menjadikan return yang besar bila dibandingkan bisnis sejenisnya. Lalu untuk financial ratio selanjutnya yaitu return on equity. ROE ini termasuk ke dalam rasio profitabilitas, di mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. ROE merupakan rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif. ROE dapat dihitung dengan pendekatan DuPont yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu profitabilitas, efisiensi operasional, dan utang atau leverage. ROE dihitung dengan cara penjualan bersih per modal atau equity. Untuk analisa pada grafik ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan PTBA ini memiliki nilai ROE yang cukup berfluktuatif. Penurunan pada tahun 2020 cukup drastis, yaitu lebih kurang 50% dari tahun sebelumnya, yang mungkin disebabkan oleh terhambatnya aktivitas ekonomi dikarenakan pandemi COVID lalu. Namun pada tahun berikutnya terjadi peningkatan lebih dari 50%. Dan selanjutnya pada 2022 juga meningkat menjadi 51,04. Hal ini menunjukkan bahwa PTBA semakin mampu dalam pengelolaan modalnya untuk menghasilkan laba setiap tahunnya. Lalu selanjutnya itu per share debt, di mana yang pertama yaitu EPS atau earning per share. EPS merupakan alat analisis tingkat profitabilitas perusahaan yang menggunakan konsep laba konvensional. EPS adalah salah satu dari 2 alat ukur yang sering digunakan untuk mengevaluasi saham biasa di samping PER atau Price Earning Ratio dalam lingkungan keuangan. EPS atau laba per saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per saham atau EPS
diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Dari grafik EPS PTBA ini dapat kita lihat bahwa EPS PTBA pada tahun 2021 meningkat cukup drastis dan juga pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa PTBA mampu menghasilkan laba per sahamnya rata sebanyak Rp600 per lembar pada 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan profit yang tinggi, sehingga mampu memberikan return yang cukup besar bagi investornya. Lalu selanjutnya yaitu PBV atau Price to Book Value. Selanjutnya yaitu book value. Book value ini atau kita kenal dengan nilai buku. Berdasarkan grafik tersebut dapat kita lihat bahwa book value dari PTBA selalu mengalami fluktuatif selama 4 tahun terakhir yang berkisar pada rata angka 1.470. Lalu juga dapat kita lihat bahwa book value untuk tahun 2022 atau pada kuartal 3 terbilang lebih rendah bila dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya itu price to book value atau PBV. Pada rasio PBV, investor dapat membandingkan langsung antara book value dari suatu saham dengan market value-nya. Dengan rasio PBV, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai dari book value-nya. Investor dapat membandingkan langsung rasio ini dengan saham-saham di industrinya atau yang bergerak di sektor ekonomi yang sama. Dengan demikian, investor akan mendapat gambaran mengenai harga suatu saham, apakah market value saham tersebut sudah relatif mahal atau ternyata masih murah. Lalu selanjutnya yaitu PER atau Price Earning Ratio. PER dikenal sebagai salah satu indikator terpenting di pasar modal. PER adalah satu rasio yang menggambarkan bagaimana keuntungan perusahaan atau emiten saham terhadap harga sahamnya. PER juga merupakan angka psikologis bagi value investor di mana PER yang kecil akan lebih menarik dibandingkan dengan PER yang tinggi. PER rendah ini disebabkan oleh laba per saham yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya, sehingga tingkat return-nya lebih baik dan payback period-nya lebih singkat lagi. PER yang kecil merupakan salah satu pertimbangan utama bagi value investing di samping faktor-faktor lainnya. Maka PER saham yang lebih tinggi dari PER pasar kurang baik untuk investasi jangka panjang, namun dapat dilakukan untuk short run atau trading saham dengan pertimbangan teknikal saja. Seorang investor yang cerdas tentu akan menghindari saham dengan PER yang tinggi ini, apalagi saham itu mempunyai volatilitas yang tinggi sehingga memiliki potensi risiko yang tinggi pula. Berdasarkan grafik ini dapat kita lihat bahwa PER PTBA pada tahun 2019 dan 2020 dianggap buruk bagi investor untuk jangka panjang dan menunjukkan keuangan internal perusahaan yang sedang menurun. Namun pada 2021 dan 2022, PER PTBA menunjukkan angka yang rendah. Ini berarti laba per saham pada tahun tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya, sehingga tingkat return-nya lebih baik dan payback period-nya lebih singkat lagi, yang akan menarik investor untuk menanamkan modal jangka panjang. Lalu kesimpulan dari analisis fundamental ini ialah yang pertama yaitu kriteria dari produk atau jasa, oke, GCG oke, revenue-nya juga oke, net profit oke, asetnya oke, liability oke, book value-nya oke, sektornya oke, ROE oke, MOS oke, dividennya oke, dengan total skor 11/11. Lalu selanjutnya yaitu analisis teknikal. Pada slide sudah terpampang
yaitu grafik garis atau line chart dari pergerakan saham PTBA selama bulan Oktober, yang mana data tersebut saya ambil dari website uh, Bursa Efek Indonesia, di mana line chart ini diambil berdasarkan harga penutupan saham uh, pergerakan hariannya. Lalu berdasarkan grafik ini dapat kita lihat bahwa pada bulan Oktober harga saham tertinggi berada pada harga 4.290. Lalu harga terendahnya berada pada harga 3.730 per lembar. Akan tetapi penurunan drastis pada pergerakan saham ini terjadi pada tanggal 18 Oktober. Jadi pada tanggal 18 Oktober itu di sini, di mana terjadi penurunan harga saham sebanyak Rp290. Sedangkan kenaikan signifikan pada bulan Oktober ini terjadi pada tanggal 31 Oktober itu di sini, yang meningkat sebanyak Rp220 dari tanggal sebelumnya atau dari hari sebelumnya. Selanjutnya yaitu pergerakan saham PTBA pada bulan November atau pada bulan dilakukan pembelian saham. Di sini dapat kita lihat bahwa harga saham tertinggi pada bulan November yaitu menembus pada harga Rp3.830 per lembar. Lalu yang terendah yaitu Rp3.470. Sedangkan untuk penurunan drastis dari harga saham PTBA pada bulan ini terjadi pada 10 November, di mana turun sebanyak Rp190 dan juga menjadi harga saham penutupan terendah pada bulan ini. Lalu kenaikan signifikan terjadi pada tanggal 21 November, yaitu di sini, yaitu naik sebanyak Rp100. Selanjutnya itu pergerakan saham PTBA pada bulan Desember. Dapat kita lihat bahwa harga saham penutupan PTBA tertinggi pada bulan Desember ini yaitu pada angka Rp3.820 per lembar. Lalu yang terendah yaitu Rp3.620. Lalu dapat kita lihat setelah saya hitung, terdapat penurunan harga saham yang cukup signifikan sebanyak 3 kali, yaitu sebanyak Rp80. Sedangkan kenaikan signifikannya terjadi pada tanggal 12 Desember. Pada tanggal 12 Desember itu di sini naik sebanyak Rp180 per lembar. Lalu selanjutnya yaitu pergerakan saham PTBA pada kuartal 4. Di sini dapat kita lihat bahwa harga saham tertingginya yaitu berada di Rp4.340 per lembar itu pada tanggal 22 September. Lalu harga terendahnya yaitu 3.470 terjadi pada tanggal 10 November. Sedangkan untuk penurunan
harga saham yang cukup drastis terjadi pada tanggal 18 dan 19 Oktober. Jadi pada tanggal 18 dan 19 Oktober dapat kita lihat dari garis ini, yaitu terjadi penurunan sebanyak, yaitu pada tanggal 18 terjadi penurunan sebanyak 290 dan diikuti pada tanggal berikutnya sebanyak 230. Sedangkan untuk kenaikan dari harga saham penutupan ini yang cukup signifikan terjadi pada tanggal 12 Desember di sini, yaitu naik sebanyak 180 per lembar. Lalu selanjutnya, yang terakhir, yaitu analisis dari yang saya lakukan untuk pergerakan saham PTBA selama tahun 2022 ini. Dapat kita lihat bahwa harga saham tertinggi yaitu berada pada 4.630 rupiah, yaitu yang terjadi pada tanggal 3 Juni atau berada di kuartal 2. Lalu untuk harga terendah berada di awal tahun yaitu pada tanggal 3 Januari dengan harga 2.670 rupiah per lembar. Lalu pada tanggal di sini dapat kita lihat bahwa setelah harga saham berada pada harga tertinggi selama tahun 2022 ini, dapat kita lihat bahwa di sini juga pada hari selanjutnya juga terjadi penurunan harga saham yang drastis selama 2 hari berturut-turut, yaitu turun sebanyak 320 untuk hari berikutnya atau tanggal 4 Juni, lalu untuk 5 Juni kembali turun lagi sebanyak 240. Lalu kenaikan harga saham tertinggi selama tahun ini yaitu telah terjadi sebanyak 3 kali, yaitu pada awal kuartal 2. Pada awal kuartal 2 dapat kita lihat berarti pada bulan April, yaitu di sini dan di sini, di mana kenaikan harga saham ini terjadi sebesar 300 rupiah. Selanjutnya ini adalah pergerakan saham yang saya analisis, yang telah dianalisis melalui aplikasi Motionpad. Di mana kita lihat ada berbentuk grafik batang, hubungan grafik batang dan grafik garis. Lalu berdasarkan grafik yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kinerja PBA pada kuartal 1 dan 2 cukup baik, dapat dilihat dari harga saham yang cenderung semakin naik, tapi terlalu berfluktuatif. Sedangkan pada kuartal 3, pergerakan harga sahamnya sedikit berfluktuatif atau tidak terlalu ekstrim. Sedangkan di kuartal 4, harga saham bisa dikatakan anjlok, namun tidak terlalu. Nah, ini mungkin terjadi karena kinerja perusahaan yang sedikit menurun bila dibanding pada kuartal 2. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.